Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Qumtu huna amamakum liulqiya khutbatan qasiratan dhata ahammiyatin syadidah wa jaliyah la hadha laysa du'a wa qablahu dharuni an usallimakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuha bil amsi qad bahasna an lafzi assalam ma'a kaunihi mu'arrafan. Assalam mu'arrafan ay ma'a kaunihi ma'rifatan bil alif wal lam. Assalam sahih? Sahih ya, annaha lil istighraq. Ayyuha assalamu alaikum. Fal jawab wa alaikumus salam. Ayyuha. Al-an sanabahas an lafzikum huna. Kum, lafzikum. Jadi kum huna, kum di sini artinya apa? Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian ya kan. Jadi kalian di sini itu apakah hanya untuk yang hadir saja? Tidak. Hakikatan itu bukan hanya untuk yang hadir, tapi untuk yang ghaib juga. Tidak hanya yang di sini, tapi juga yang di sana. Tidak hanya yang masih hidup, tapi juga yang sudah mati atau bahkan yang belum lahir. Kum di sini rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Assalamualaikum. Jadi Rasul itu mengajarkan kita itu kalau masuk ke rumah walaupun gak ada orang, itu diajarkan untuk apa? Tetap mengucap salamnya. Assalamualaikum. Kenapa? Karena kumnya di sini tidak hanya untuk kalau ada orang saja. Bahkan untuk al-jamadat, untuk benda-benda yang kelihatannya mati, benda mati. Itu kita kalau masuk ke rumah usahakan tetap salam. Madza qala Allah Ta'ala fi kitabih? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Di situ ada kata ala anfusikum. Jadi walaupun enggak ada orang, itu kita tetap dianjurkan untuk mengucap salam. Niatnya ya untuk semuanya. Untuk semua orang dan juga kepada diri sendiri. Gitu nggih? Ya. Gitu. Jadi dan ketika kita mengucap salam itu dikatakan apa? Malaikat juga yarudduha, membalas. Waalaikumsalam. Jadi kalau enggak ada orang yang balas kita itu siapa? Ya malaikat. Apakah tidak mau didoakan malaikat? Nah, ya begitu. Jadi mau enggak ada orang ya tetap salam. Yang penting bukan masuk ke kamar mandi, ya betul. Ya itu pertama. Kemudian di sini saya akan bahas tentang madah yang insya Allah sangat penting. Qala Allah Ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa fil ayah al-ukhra wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim anhar ila akhiril ayah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Apa itu al kadhiminal ghaidha? Orang-orang yang menahan amarahnya. Ngempet kalau bahasanya Gus Baha itu ya. Ngempet amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan
manusia. Maafkan manusia. Wallah atau innallah wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalian pernah dengar enggak? Sudah pernah dengar belum kisah tentang sahabat yang dijamin masuk surga? Yang Nabi itu bilang kalau dia itu ahli surga, padahal ternyata amalannya biasa-biasa saja. Sudah pernah dengar? Ya, jadi suatu hari itu sahabat dan Nabi sedang berkumpul. Kemudian tiba-tiba Nabi ngendika begini, "Hei kalian, mau tahu enggak? Mau tahu enggak ada ahli surga? Di sini ada ahli surga." Loh, siapa Nabi gitu? Itu tuh. Lihat orang yang mau masuk masjid lewat situ. Nah, kemudian sahabat melihat orang itu, masa sih gitu mungkin ya. Kemudian hari kedua Nabi juga ngendika seperti itu lagi. Itu loh, kalau mau lihat orang ahli surga, tuh lihat tuh gitu. Itu yang masuknya lewat sana. Siapa mbak-mbak misalnya. Yang mau masuknya lewat sana misalnya. Hari kedua, sahabat nggak bertanya apa-apa sama Nabi. Nabi juga nggak menjelaskan. Sampai hari ketiga, beliau ngendika lagi. Kalau kalian mau tahu ahli surga itu sahabat yang masuk lewat sana. Nah, akhirnya gemes kan. Aduh, ini siapa gitu kan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu kemudian nyamperin gitu. Mendatangi rumah sahabat yang dalam satu riwayat itu sahabat Ansor dan satu riwayatnya itu katanya orang Badui. Datanglah ke rumahnya, terus izin menginap selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia observasi, merhatiin kan. Ini orang ngapain sih kerjaannya gitu. Kenapa kok sampai dibilang ahli surga sama Nabi gitu. Nah, selama sehari diperhatikan biasa-biasa aja gitu. Hari kedua biasa-biasa aja, sholat wajib aja kayak gitu. Puasa juga enggak gitu. Ya biasa aja lah gitu. Hari ketiga pun sama. Dia juga enggak tahajud, enggak duhaan dan lain-lain gitu. Bayangannya kita ya, bahasa kita. Tapi kemudian akhirnya apa? Sampai ditanya, karena dia penasaran tuh sahabat Abdullah bin Amr bin Asnya. Akhirnya dia tanya langsung, sebenarnya ngapunten nggih gitu. Saya itu kesini karena penasaran. Kemarin itu jenengan dibahas sama Nabi gitu. Selama 3 hari berturut-turut. Katanya sampean itu ahli surga gitu. Lah kok bisa gitu. Tapi kalau diperhatiin kok biasa aja amalannya gitu. Memang ada rahasianya apa kayak gitu. Akhirnya sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya siapa itu menjawab, setiap hari, setiap malam, pengen tahu nggak alasannya apa? Ya, setiap hari, setiap malam itu saya sebelum tidur selalu memaafkan orang-orang siapapun itu. Baik yang sudah menyakiti saya hari ini atau kemarin atau bahkan esok hari. Saya maafkan mereka bahkan sebelum mereka meminta maaf, atau bahkan sampai kapanpun mereka nggak minta maaf juga ya tetap saya maafkan gitu. Gimana, bisa nggak? Ya itu ya, jadi itu al-kadhimin al-ghaidha wal afina 'anin nas. Ternyata kuncinya di situ, memaafkan setiap orang. Jadi dari hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya itu mudah atau enggak teman-teman? Memaafkan orang itu mudah atau tidak? Ya mudah kata beliau. Ya gitu ya, harus ya susah-susah gampang.
Susah karena apa? Karena hati itu ya taqallab, berubah ya kan, moodnya nggak jelas. Tapi juga mudah. Kenapa mudah? Karena remote-nya, kontrolnya itu ada di kita sendiri. On off-nya itu ada di kita sendiri. Kita mau maafin atau enggak ya terserah kita kan. Kenapa nggak mau maafin? Kalau kata Gus Baha itu, apa sih susahnya maafin orang? Maafin lo gampang, ada pahalanya. Apa namanya? Memaafkan itu ada pahalanya, sabar juga pasti ada pahalanya. Jadi kita urusannya bukan sama orang itu, tapi sama Allah gitu ya. Itu tadi wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami angkat dari dada mereka kedengkian. Itu mungkin bisa dijadikan semacam wirid gitu ya. Maksudnya kalau pengen, kan kayak misalnya kita pengen hatinya lembut, ya kita baca apa? Ya Latif, atau mungkin Nasrun minallah fathun qarib gitu kan, biar ditolong sama Allah. Lah ini juga biar kita tuh nggak gampang dengki sama orang, nggak gampang iri, nggak julid terus. Nah itu ya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami angkat dari dada mereka apa? Kedengkian. Ya itu kemudian selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk selalu menghargai momen, ya di sini terutama. Karena kenapa? Ada yang bilang, sometimes you will never know the true value of a moment until it becomes memory. Ya. Artinya Bang Messi gitu kan. Iya sometimes, jadi terkadang itu kita nggak tahu tidak menyadari betapa pentingnya, betapa berharganya nilai yang ada dalam suatu momen sampai momen itu becomes memory, tinggal kenangan. Iya enggak? Iya gitu ya. Jadi sekarang mari kita hargai dengan apa? Dengan banyak mengambil manfaat dari sesama, dari teman-teman, dari ya kita kan dari banyak pondok yang berbeda-beda ya kan. Mari kita saling berbagi, bagi insight, bagi duit boleh. Berbagi pengalaman, berbagi ini dan itu banyak ya. Karena dengan itu bisa jadi hal-hal yang kita tahu dari teman-teman yang di sini itu sangat bermanfaat untuk sekarang ataupun nanti di kehidupan selanjutnya. Nanti kalau punya anak mau pondokin ke pondoknya Kang ini gitu. Karena dulu lihat di sini bagaimana, seperti itu. Fahim tum? Ya, kemudian sudah. Saya bilang apa tadi? Oh iya, satu lagi. Jadi tolong mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita harus ingat perjuangan kita dulu gimana. Ngaji, hatam Quran, gini. Bagaimana kita menghafal. Karena apa? Tidak semua yang hafal itu Allah izinkan untuk hatam. Betul? Dan tidak semua yang hatam Allah izinkan untuk lancar. Tidak semua yang lancar Allah izinkan untuk mutkin. Enggak semua yang mutkin Allah izinkan untuk ikut haflah. Dan enggak semua yang lancar mutkin haflah itu bisa masuk beki. Betul? Betul ya. Jadi ini harus sangat disyukuri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.